semuanya. Sungguh sukacita yang luar biasa sehingga kita dapat berjumpa kembali, kita dapat bertemu kembali, walaupun hanya lewat YouTube, hanya lewat video, tetapi kiranya biarlah senantiasa kita merasakan hadirat Tuhan lewat pertemuan kita pada hari ini dan seterusnya. Oh iya, apa kabarnya semua adik-adik? Tentunya kakak berharap semua adik-adik merasa sehat, merasa baik, keluarga adik-adik juga sehat, bukan hanya adik saja. Sebelum kita mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan, mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti, memahami firman yang akan kita baca dan akan kita dengar. Hening, mari kita mengambil cara berdoa, cara duduk yang baik, dan kita satu dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat setiap permintaan perlindungan yang boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi di rumah kami, di tempat kami masing-masing. Tiba saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya ya Bapa, mari tuntun sertai kami agar setiap firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Inilah doa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini akan ambil dari Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Lukas 24 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul kebangkitan Yesus. Sudah dapat? Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia," saya ulang, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka dan memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun
lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya akan terjadi? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Kiranya adik-adik dapat menjadi garam dan terang dan memaknai kebangkitan Tuhan Yesus ini, sehingga semua orang yang berada yang melihat keberadaan adik-adik boleh dapat terberkati dan dapat menjadi adik-adik menjadi berkat. Mana jempol di sini, apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi. Mana jari di sini, apa kabar jari? Baik-baik saja, diikat berdoa. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya ya Tuhan firman ini dapat bertumbuh dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, dan kami boleh dapat menjadi pelaku. Ya Bapa, terima kasih buat nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, nafas kehidupan yang kami punya ini dapat kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih juga buat firman yang buat adik-adik kami boleh dengar. Terima kasih buat penyertaan-Mu juga ya Bapa. Bapa, Kau tahu kondisi keadaan di negeri kami, di bangsa kami, di kota kami ini ya Bapa, bahkan di dunia ini. Kau tahu Tuhan, pandemi COVID-19 ini yang sedang melanda kami, sehingga kami tidak dapat beribadah, berkumpul seperti biasanya, bersekutu seperti biasanya di gereja, di sekolah minggu, dan dimanapun ya Bapa. Kami hanya dapat merasakan hadirat-Mu ya Bapa melalui video ini, melalui YouTube. Ya kiranya ya Bapa, walaupun kami tidak dapat bertatap langsung, tidak dapat bertemu langsung, berinteraksi secara langsung, kami dapat tetap merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati adik-adik kami, orang tua mereka, keluarga mereka, kerabat mereka, dan kehidupan mereka. Engkau memperhatikan setiap kehidupan adik-adik kami ini dalam masa pertumbuhan, baik di bangku sekolah, di persekutuan gereja, di rumah ya Bapa. Engkau senantiasa memberkati pertumbuhan mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat seluruh guru sekolah minggu, baik yang di kota maupun di Borong. Kiranya ya Bapa, Engkau memberikan mereka kesehatan agar dapat mengajar, agar dapat mendidik adik-adik kami di Gereja Kristen Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Jemaat Shalom. Kiranya Bapa, Engkau senantiasa melindungi mereka, keluarga mereka ya Bapa, sehingga guru-guru kami, rekan-rekan kami boleh merasakan hadirat-Mu juga. Ya Bapa, masih banyak hal lagi yang kami akan sampaikan, tetapi kami sebagai manusia biasa terbatas oleh kata-kata kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selesailah sekolah minggu kita ini. Sebelum mengakhiri, kita menyanyi satu lagu dulu. Semua tahu lagunya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Kita ulang ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.